Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All body have story. Ya, sahabat-sahabat Tampaners, balik lagi sama saya Rasid Dodo. Dan kita kali ini kembali ke The Tampan Podcast Online. Ya. Dan sekarang kita bersama Coach Muel atau akrab yang biasa saya panggil Bang Muel. Semi Pasolang ya, benar ya Bang ya? Koreksi kalau salah nih. Enggak. Ada Bang Muel sebagai pelatih Sonic Basketball Jakarta. Apa kabar Bang? Baik. Baik ya. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Harus sehat, di kondisi sekarang tuh kita harus sehat. Bener banget ini. Pokoknya harus selalu sehat ini. Harus. Oke Bang, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Rasid mau tahu dulu nih background Abang, kalau boleh dibilang, kenapa sih lebih interest ke basket, kenapa nggak ke olahraga lain? Kita awal-awal dulu nih. Yang pertama, saya punya latar belakang olahraga sebenarnya olahraga keras. Awalnya itu saya adalah seorang karateka Kyokushinkai. Oh, dulunya karateka ya? Nah, kemudian SMP karena saya di Katolik, akhirnya berubah main basket. Ternyata seiring sejalan gitu kan, permainan keras juga dan full body contact. Jadi senanglah saya kan gitu. Sampai akhirnya selesai SMA, saya kuliah dan bekerja. Tapi gimana ya? Dalam pekerjaan itu saya merasa bahwa bukan jiwa saya di situ. Bukan Jiwa passion saya Bang Muel sendiri mungkin ya? Ya, karena saat tahun 91 saya keluar dari SMA itu saya sudah melatih anak-anak jalanan, anak-anak korban narkoba, anak-anak bajing loncat di Jakarta Utara, gitu kan. Saya memberikan ilmu saya dan itu saya kasih free untuk mereka supaya mereka punya keahlian lain, kan gitu. Nah, itu saya pegang sudah 30 tahun sampai hari ini. Dan saya sudah menghasilkan banyak sarjana dan 3 calon jenderal. Jadi 3 calon jenderal buat saya. 3 calon jenderal, Bang. Ya. Dan menurut saya olahraga yang sempurna. Dinas psikologinya Polda Nusa Tenggara Barat. Dia namanya Nyoman Wibawa. Kemudian Kalimantan Timur namanya Ade Rashid. Oh, sama namanya kayak aku Bang. Ya, kemudian ada juga yang sekarang di Angkatan Laut namanya Guru ya. Berarti emang posisinya dia mereka kolonel tapi udah sekolah tinggal tunggu waktu aja, mereka SK aja. Tinggal SK aja ya. Tapi kalau boleh tahu Bang, Abang sebenarnya sejak kapan sih melatih? Kalau melatih itu tahun 91. Tahun 91 ya. Berarti sekarang udah kurang lebih mau 30 tahun. 30 Benar? 30 tahun. 30 tahun lebih sudah. 30 tahun lebih. Nah, boleh nggak Abang setelah melatih 30 tahun lebih itu boleh nggak di-share ke sahabat-sahabat Tampaners mungkin metode, mungkin teknik, tips and trick, cara-cara latihan, kalaupun ada nanti yang nonton pelatih-pelatih baru yang ingin menjadi pelatih, boleh nggak di-share Bang? Oh boleh, artinya begini, yang pasti kali melatih kita harus mendiagnosa dulu, baik secara individual maupun secara tim. Dan kalau saya kalau aku nih lebih banyak mengulang fundamental, karena menurut saya fundamental itu yang akan membuat si atlet itu nanti akan ajak dalam bermain basket.
negeri, mau pergi ke Amerika, mau ke Cina. Timnas kita pernah ke Amerika, tapi sampai sana apa? Sekelas timnas masih diajarin fundamental. Artinya ada yang salah dari fundamental yang kita lakukan. Mungkin selama ini Tuhan salah lah, kurang teliti. Kurang teliti ya. Ya, kurang teliti. Sehingga kita kadang-kadang pelatih, apalagi teman-teman pelatih muda, belum bisa dribble bagus, disuruh complicated dribble. Sekarang ada istilah combo dribble, udah kayak rumah makan siap saji aja kan gitu, combo-combo. Pakai combo, udah pakai paket. Iya, betul. Padahal menurut saya, kamu latih aja. Fundamental itu apa sih? Cuma 3. Dribble, passing, sama shooting. Dan gerakannya itu semua sinkron. Semua sudah diteliti, dan semakin kesini semakin bagus penelitian itu, dan akhirnya secara teknologi sudah dipatenkan apa gerakan basket yang sebenarnya. Karena menurut saya gerakan basket itu dari ujung jari kaki menuju ujung jari tangan dengan motorik yang kita tidak boleh telat. Gitu. Jadi saya selalu melatih fundamental kembali tuh sampai mereka bisa, sampai mereka tahu, dan akhirnya ketika kita mau pakai dengan variasi apapun, mereka sudah melakukan hal yang benar. Karena ya itu, karena banyak pelatih mau buru-buru jadi atlet, mau buru-buru jadi bintang, padahal dari pengelolaan itu. Bahkan menurut saya sekarang ini teman-teman pelatih ini lebih banyak bicara talk about money, duit. Apa-apa uang nih, apa-apa uang kan gitu kan. Betul. Sementara kalau saya pasti tahu lah, di zaman saya ketika melatih tim Praponnya Sumatera Selatan dengan almarhum Kadaus, saya tidak pernah bicara dari awal tuh duit, tapi duit. Filosofi yang diciptakan oleh Jordan adalah duit. Lakukan. Kalau kau sudah lakukan, duit pasti kita akan lakukan, pasti akan datang. Kalau di Indonesia ini, duit dulu baru mau duit, jadi susah. Benar nggak? Bener-bener sih, masuk logika sih bang. Tapi kak, berbicara tentang yang kalau kata abang tadi kan segala macam yang udah abang sebutkan tadi, aku pengen lebih detail tahu nih bang, kira-kira yang udah pengalaman abang ini kan udah pengalaman selama 30 tahun nih, kira-kira menurut abang ada nggak teknik melatih yang bisa menghasilkan pemain basket yang berkualitas gitu bang? Tapi yang kita harus lakukan adalah kesabaran untuk mendesain pemain itu sesuai dengan tingkatan tadi yang saya bilang. Kau latih dribble dulu sampai dia bisa melakukan dribble, sampai dia bisa merasakan bolanya, baru kau passing. Gerakannya passing bagaimana? Dari statis dulu menuju ke dinamis. Begitu juga syuting, dari syuting satu tangan membentuk feel-nya dari mana, perform tembakannya bagaimana, itu harus diperbaiki. Karena kebanyakan pelatih sekarang ini skip, salah skip, gerakan basket itu berulang-ulang dan harus masuk ke dalam feel-nya pemain. Kalau saya bilangnya berkali-kali, berpuluh kali, beribu kali, beratus kali, berpuluh ribu kali, sampai berjuta kali mereka sama kayak kita belajar, kan gitu, sama kayak kita belajar. Nggak mungkin belajar tahu. Jadi yang kita latih adalah rasa mereka. Dan menurut saya basket itu intinya cuma filosofi kok. Kalau kamu sudah bisa merasakan apa yang kamu rasakan, maka bisa kamu temukan filosofi di basket. Nah, itu intinya. Jadi jangan melatih pelatih muda nih sekarang karena kurang sabar. Oh udah skip. Ini pemain. Nanti kau bayar sama aku. Nah itu yang salah. Harusnya kita sabar. Kalau saya begini, lebih baik pemain saya yang untung daripada yang saya yang untung.
Jadi dia bayar sesuatu kepada saya, dia dapat keuntungan dalam bentuk teknik. Teknik yang bagus, teknik yang mumpuni. Karena pelatih sekarang kurang sabar. Kenapa? Kalau kita bagaimana cara mengatasi bosan itu? Ya kita bikin kreativitas kita dalam melatih supaya dia tidak bosan. Tapi saya akan kasih tahu kepada pemain saya, yang namanya latihan itu pasti bosan. Kalau tidak mau bosan, tidak usah latihan. Tidak usah latihan. Dan kalau kamu bosan, kamu duduknya di bench. Iya. Kan begitu. Kan saling berkesinambungan kan. Kalau misalnya mau giat latihan pasti ya tidak duduk di bench dong, ya kan? Ya, itu yang kita harus lakukan. Kita harus mengubah anak bangsa ini harus punya tough, jiwa fighting spirit yang sekarang menurut saya di area milenial atau sekarang dibilang 5.0 ini udah nggak ada, mental petarungnya udah nggak ada. Udah. Kalau menurut saya ya. Beda seperti zaman-zaman kita atau zaman-zaman Rasid lah. Iya. Berarti kalau boleh disimpulkan Bang, teknik melatih mungkin dari sisi kesabaran ya kan. Terus juga dari sisi kontinu mungkin Bang, yang secara terus mengelus. Diulang sehingga bisa menghasilkan ya sesuatu yang kalau bisa boleh dihafal ya mungkin. Jadi kalau misalnya ngelihat contoh nembak berapa ratus kali, berapa ribu kali, bahkan berjuta-juta kali, jadi pas nembak tuh udah tahu nih pasti masuk. Mungkin kayak gitu Bang ya? Ya, betul, setuju. Dia udah punya feel, udah bisa merasakan. Nah, tapi Bang, yang mau aku tahu lagi Bang, kira-kira menurut Abang nih, kalau misalnya menghasilkan pemain yang good skill itu Bang, kalau aku rasa Bang Muel sudah menghasilkan banyak nih pemain-pemain yang good skills. Tapi yang aku mau tahu nih, kira-kira kalau misalnya mau menghasilkan pemain yang bukan hanya bagus di skills, tapi juga bagus di attitude, kira-kira gimana Bang itu caranya Bang? Oh, kalau saya, kita bicara disiplin. Kalau kita mau melatih pemain dengan punya attitude yang bagus, kita melatih disiplin dan selalu kita memberi pengarahan kepada dia di lapangan. Rasid sudah tahu lah, tipikal Bang Muel nih melatih selalu keras, suara lantang, menekan, mempressure kepada mereka. Bahkan saya kepada teman-teman pemain itu selalu bicara, selalu saya bicara yang tua, salam dulu, assalamualaikum Kak, selamat pagi Kak, baru salim, selalu hormat. Dan kepada orang tuanya pun, misal ya saya banyak pelatih manusia yang bad boys, tapi saya selalu bilang ketika dia marah dengan orang tuanya, saya pasti marahin dia. Kenapa? Itu orang tua kamu, itu yang melahirkan kamu, itu yang tidak boleh kamu marah sama dia, apalagi sama orang yang lebih tua. Saya kasih tahu, ini kakak. Begitu situasional. Saya memberikan contoh kepada mereka, gini, kita sebagai pelatih itu adalah contoh live example. Kalau kita bilang jangan telat, tapi kita telat, itu udah salah. Benar. Kalau kita datang jam 4, jam 3.30 kita sudah di lapangan. Sehingga kita secara nggak langsung dilihat sama pemain kita. Yang pertama. Yang kedua, sikap kita terhadap orang tua, terhadap manajemen misalnya, kita tunduk. Nah itu dia akan contoh, oh gila, pelatih gua aja tunduk sama orang tua gua, nyapa orang tua gua. Begitu juga sama manajemen dengan aturan mainnya, tunduk. Nah itu yang kita lakukan. Kita harus jangan kita kepada anak ngomong harus begini harus begitu, tapi ketika kita berhadapan dengan orang, kita tidak menunjukkan sikap yang kita minta. Salah, darinya ada dua perintah. Ya, itu yang nggak boleh. Itu makanya saya selalu memberikan etika. Saya selalu ngomong, kamu mau setinggi apapun, di atas langit ada langit, di bawah tanah ada tanah. Jadi jangan pernah merasa. Saya cuma bilang, kamu boleh teknik bagus, kalau etika jelek, nothing buat saya. Nothing. Duduk-duduk aja di bench ya, Bang ya? Ya, tetap duduk di bench. Saya kasih lihat, apalagi saya kasih lihat video-videonya tim Cina, tim Korea, tim Jepang, betapa dia menghormati seorang pelatih.
Ibaratnya kalau misalnya Seorang pelatih itu kau lebih bodoh. kau boleh nakal tapi jangan kehilangan sopan santun. Mungkin gitu ya, Bang ya. Betul. Setuju. Kau mau nakal seperti apapun, ingat, negara kita negara beretika. Jadi kau tetap kembali beretika. Harus ada salam lewat permisi. Kan gitu. Iya. Itu loh. Itu di lapangan. Ketika saya lewat di depan mereka, saya permisi. Iya. Sorry, permisi ya. Dan yang satu lagi yang kita harus lakukan, mengakui kesalahan dan kehilapan kita kepada anak-anak. Misalnya kita marah sama anak-anak, over marahnya. Ketika selesai latihan, sorry ya, saya minta maaf karena mungkin saya menyakiti hati kalian. Yeah. Tapi saya bukan bermaksud menyakiti hati kalian. Lebih baik. Nah, itu yang sulit dilakukan oleh pelatih atau orang yang lebih tua. Minta maaf kepada orang yang lebih muda itu akan sulit. Itu yang saya lakukan. Jadi mereka melihat, oh pelatihku aja minta maaf sama gua. Iya. Begitu juga harus baliknya, kan begitu. Itu kan pelatih secara live example. Kalau dia lihat kita terus, lama-lama kan dia akan mencontoh kita. Benar banget. Dan saya akan memberikan hukuman kepada anak-anak saya yang sudah kelewatan. Sudah di batas kelewatan. Saya cuma bilang, pilih kamu mau berubah atau kamu keluar dari tim. Walaupun itu pemain, istilahnya pemain andalan saya, keluar. Saya nggak takut kehilangan pemain. Yang saya takut adalah pemain saya kehilangan Itu sih. Wah, emang benar-benar luar biasa ini. Ya, biasa di luar. Biasa di luar. Ini aja lagi di luar ini. Iya. Nah, Bang, aku pengen tahu lagi nih, kalau misalnya mungkin Abang juga sering dengar, aku juga sering dengar, banyak orang bilang back to basic, Bang. Ya kan? Back to basic. Kata itu sering aku dengar ketika seseorang mau memulai semuanya dari nol agar lebih tertata. Nah, pertanyaannya, Bang, sebenarnya kenapa seorang pemain itu atau seorang pemain basket harus balik lagi ke basic, ke awal lagi, Bang? Kira-kira, Bang, menurut Abang gimana? Ini kita bicara pada standar yang paling tinggi di basket dunia, NBA. Kalau sekarang enak sih, bisa kita melihat YouTube. Kau carilah apa latihannya pemain NBA, apa latihannya tim NBA. Itu dia melatih kembali, mengingatkan kepada evaluasi kepada timnya adalah kembali ke basic, dribble, passing yang benar. Ketika passing salah, pelatih akan stop. Nah, lalu passing begini, ini karena kondisinya seperti ini, passingnya harus begini. Makanya yang nggak mau back to basic itu rata-rata pemain Indonesia, karena merasa setelah oncak, jadi oncak, belumlah jadi pemain nasional, barulah pemain radio, baca pemain planet, baca itu lah. Itu kan dia nggak mau lagi latihan dribble, dia nggak mau lagi latihan passing. Itu yang saya bilang di awal. Pemain tim Indonesia, TC ke Amerika, TC ke Cina, TC ke Jepang, nggak jauh-jauh kok. Mereka kembali ke basic. Mereka bisa menyatakan, oh kemarin gua nggak dapat ini dari pelatih Indonesia. Jadi itu sangat penting. Sangat penting karena pergerakan basket itu dinamis dan beritme. Dan paling complicated. Gerakan basket itu paling complicated. Gerakan atletiknya kompleks. Ya kan? Run jump. Itu udah jelas. Semua yang jadi ibu olahraga adalah atletik. Semua gerakan atletik itu dilakukan. Dan basket itu lebih ke arah olahraga yang banyak melakukan kondisi tabrakan. Kalau dalam jatuh kalian tidak bagus, dari loncat ke lompat, kalian akan cedera. Makanya dilatih loncat, landing bagus.
running jatuhnya harus bagus. Kalau kalian melakukan itu dari pola dasar, maka cedera itu pasti dihindari. Ya, yang intinya semua yang ada di basket itu ada di yang kata abang tadi, induknya olahraga tadi di atletik. Nah, sama tadi yang abang bilang tadi bang, baru jadi pemain, ya katakanlah pemain jago di kampung, ya kan? Ngerasa hebat, ya kan, ngerasa udah sering menang, sering juara, tiba-tiba nggak mau latihan lagi, ya kan? Kira-kira gimana sih abang menyikapi pemain yang seperti itu? Kalau dia ada di klub saya, bahasa saya paling pedas, ya kan? Kamu belum masuk di tingkatan yang paling baik. Kamu baru bisa di rumah sendiri, kan gitu. Jadi jangan banyak tingkah. Kembali kamu ke basic kamu. Kalau saya bahasanya, saya penekanannya paling pedas untuk pemain-pemain yang merasa dirinya jago. Merasa dirinya jago tapi tidak punya attitude. Iya, merasa dirinya jago padahal tidak jago. Padahal tidak jago. Jago ayam. Ayam jago. Nah bang, menyangkut pertanyaan tadi, jika nih bang, apabila ada pemain yang dulunya kurang memahami untuk basic basketball nih, sedangkan sedikit banyaknya dia sudah mengetahui gerakan basket, kira-kira sulit atau tidak kalau pemain basket tersebut akan berkembang gitu bang? Sebelumnya nih dia udah tahu nih basic basket, mungkin belum full, tapi ketika dia dikembalikan lagi ke back to basic yang dari dribble, ya kan, mungkin cara layup dan lain sebagainya, kira-kira sulit nggak untuk dia untuk lebih berkembang bang? Menurut abang? Nggak sulit. Selama ini banyaklah pemain yang dia merasa bahwa lebih sudah di tingkat, bahkan sudah di tingkat nasional, dia merasa lebih kurang. Ada gerakan dia yang salah, ada gerakan dia yang nggak teliti, kita nolkan lagi, kemudian kita ulang lagi jadi basicnya. Nah, malah lebih bagus. Malah lebih bagus gitu. Yang susah ini uang kayu. Kalau uang kayu setengah tuh rasa dia uang kayu. Nah, kayak pemain tengah itu rasa dia pemain, padahal baru setengah pemain. Iya. Tapi bukannya hal itu memakan waktu yang cukup lama mungkin. Kalau kita dibilang kan mau balik lagi nih, ya kan, mau dibenerin dulu, memakan waktu nggak kira-kira? Enggak, gini, memakan waktu itu tidak, tapi ke depan untuk mundur ke belakang itu kan agak sulit. Ini psikologis, benar nggak? Psikologis, ya nggak? Sama lah, cakau, lolos pon, pemain pon lah, prapon. Suruh lagi, oke, selesai prapon balik lagi latihan. Caknya beratnya ini, nah, itu pasti kau pernah rasakan kan? Balik ke psikologis ya. Lagi, iya. Padahal kalau dia disiplin, dia merasa kurang, dia pasti bisa lakukan yang baik. Gitu baik. Berarti balik ke psikologis. Kalau misalnya merasa kurang, ya latihan. Kalau misalnya merasa hebat, ya silakan saja. Balik ke pribadi masing-masing berarti bang ya. Betul. Tapi biasanya orang yang merasa lebih hebat, dia bicara yang paling gampang, panutannya di basket apa sih? Jordan aja ngomong, saya bisa jadi sekarang karena saya banyak melakukan kesalahan dulu dan mengulang lagi dan kembali lagi sehingga saya sebagaimana saya sekarang sempurna. Sama seperti almarhum Mamba Mentality. Kenapa dibilang Mamba Mentality? Ya itu mentality yang mau kembali lagi mengulang. Lihat latihan pemanasannya tim-tim NBA, lihat aja. Mau dia playmaker, mau apa, dia kembali ke dribble kok. Dia latihan dribble, padahal udah mau pertanding. Dia latihan selo dribble, dia latihan kombinasi dribble. Kenapa? Hanya untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya lagi. Mengingat lagi, memasukkan lagi memorinya, mengeluarkan lagi memorinya, apa yang sudah saya pelajari.
Ya, makanya. Itu. Sekelas pemain NBA aja kalau misalnya latihan masih mengulangin dari segi dribble, ya shooting segala macam yang basic-basic. Ya ini ibarat ngomong ada pemain yang jago di kampung sudah tidak mau mengulang-ulang lagi. Ya wajar karena merasa ya. Hanya merasa. Iya, sekelas Jordan aja masih itu, Bang. Masih latihan kan, segala macam, Stephen Curry dan lain sebagainya. Sampai hari ini pun kalau kamu lihat YouTube-nya Jordan, dia masih datang ke gymnya melatih anak-anak. Kalau dia melatih anak-anak kan dia melatih diri dia sendiri juga. Untuk melakukan dribble, untuk melakukan passing, untuk memberikan instruksi, dia memberikan contoh. Kan sama juga dia melatih dirinya dia sendiri. Nah itu yang harus dicontoh. Jangan yang di NBA atau pemain IBL awak belum sampai di sana tapi nak bergaya kan itu yang susah. Kira-kira pemain mana itu, Bang? Banyak, cuman bukan di Sumsel. Oh, bukan di Sumsel. Nah, Bang Well, kira-kira apa namanya? Ini kan kita udah terkendala COVID ya selama kurang lebih 2 tahun lebih. Kira-kira perkembangan basket di zaman COVID sekarang ini gimana menurut Bang Well? Dari segi di Jakarta dulu deh. Kalau di Jakarta mah udah hype ya sekarang, sudah mulai normal, bahkan lebih dari normal. Karena kerinduan yang sudah lama harus jadi kepompong selama 2 tahun kan, akhirnya mereka terus. Ya, mereka harus mengulang lagi kembali ke basic, mereka harus mengingat lagi segala macam dan berlatih lebih keras, dan apalagi sekarang sudah banyak turnamen dan kompetisi, semakin bagus, bukan di Jakarta aja menurut saya, bahkan masuk di Palembang sekalipun, kan biar bagaimana kan latih hirup air musi Banyuasin. Tapi ngikutin, Bang, masih ngikutin nggak, Bang, perkembangan basket di Sumsel, Bang? Wow, ikut tuh selalu. PBL itu kan salah satunya saya yang ikut mencetuskan, kan gitu. Ya pasti saya ikut. Teman-teman di PBL, teman-teman di Banyuasin, teman-teman di Musi Banyuasin yang memang pernah saya sentuh, yang pernah saya latih di sana. Jadi saya pasti tidak akan pernah melupakan tanah air kedua saya, setelah Jakarta. Berarti kalau misalnya ada apa namanya, mungkin klub yang di Sumsel ya kan mau bawa balik lagi Bang Well, siap ya? Jadi lah. Jadi ya? Kayaknya lah kangenan makan pempek campur jukol. Kangen makan pempek pot-pot. Wah, apa dia itu? Ya. Pempek itu mamang sepeda. Oh, pempek sepeda. Pot itu. Ya kan? Iya. Makan limo sebut tigo. Iya. Aduh. Nah, Bang, ada 2 pertanyaan terakhir, Bang, mungkin, Bang. Jadi, pertanyaan yang pertama sebelum yang terakhir itu, jika nih, Bang, suatu daerah ingin berprestasi nih, apa yang harus dilakukan? Kenapa? Jika nih suatu daerah ingin berprestasi, apa yang harus dilakukan? Yang pasti kalian harus konsentrasi dan fokus terhadap pembinaan. Kemudian kalian harus melakukan kompetisi secara kontinu. Karena tempatnya orang turnamen. Sorry saya ngomong. Saya sikapi teman-teman di Sumsel. Saya 7 tahun di sana. Ya kan? Yang bergerak baru Palembang. Sumselnya ada yang pergerakan? Tidak ada. Makanya tidak akan pernah menemukan bibit-bibit baru, tidak akan menemukan sesuatu yang baru. Baru Palembang, OI baru-baru lah, Banyuasin. Dari 15 kabupaten kota. Terus fungsinya Pemprov di sana buat apa?
malah nggak usah ada Pemprov, sama baik yang bergerak juga Pemkap sama Pemkotnya kok, yang melakukan simulasi pertandingan hanya mereka. Provinsinya kalau di DKI jelas kejurwil. Waktu itu saya pernah diskusi dengan ya dalam tanda kutip salah satu, oh jauh bang di sana. Oh kalau kita berpikir secara positif tidak ada bahasa jauh. Benar. Tidak ada bahasa jauh. Benar bang. Oku bersaudara bikin satu, ya dah. Palembang, OI, Banyuasin satu. Musi Banyuasin, Sirawas Utara satu. Bikin region begitu kan gampang. Secara geografis kedekatan kan dekat, benar nggak? Iya. Nah dari juara-juara mereka baru muncul di Sumsel. Jadilah kompetisi itu, benar nggak? Ini sekarang kemauan atau tidak, komitmen atau tidak, itu sih. Antara kemauan atau komitmen, mau atau tidak, ya mungkin gitu ya. Betul. Sama kayak kita defense itu cuma kemauan atau tidak. Kalau mau defense pasti mau, Ya. pasti jadi. Tapi kalau nggak mau defense ya sudah. Ya. Kalah Nah, pasti. itu yang saya. Timnya kalah pasti. Ya, pasti. Jadi intinya kalau misalnya kita mau berprestasi, ya harus dibanyakin pembinaan, ya kan, harus banyak turnamen. Ya benar kata abang tadi, kalau misalnya kan di Sumsel itu ada kurang lebih 15 sampai 17 kabupaten kalau nggak salah ya. Kalau misalnya 17 kabupaten itu saling bersatu, mungkin tiap bulan nih, bulan ini kabupaten ini yang ngadain ya kan, bulan ini kota ini. Nah, kalau sampai setahun minimal 12 saja. Udah 1 tahun 12 turnamen, lumayan banget itu bang. Menurut aku malah menurut aku bahkan kompetisi itu bisa setahun ya. Ya kan? Setahunan puternya ya. Ya, belum di kompetisi kabupatennya. Setelah keluar ikut region yang tadi daerah mana terdekat itu kan. Setelah itu dari situ keluar muncul di perbasinya, di Pemprovnya. Ngerti tidak? Ya. Kalau itu di sebulan, diadakan sebulan, bulan istirahat sebulan, bulan berikutnya main di region yang kita sudah bagi. Barat, timur, selatan, utara, benar gak? Selesai itu juara dari barat, timur, baru masuk. Bisa setahunnya. Iya. Tapi kompetisi itu berputar terus. Ya. Ada terus. Ya makanya itu bang, apa namanya, balik lagi yang kata abang tadi, kemauan. Lah toh, waktu kami di Pemkab Banyuasin juga bisa menggelar liga selama 6 bulan loh bang, bayangin loh. Liga itu sekelas Pemkab juga kan bisa ya, harusnya kalau misalnya kita bilang kenapa Pemkot ataupun bahkan Pemprov harusnya bisa ya kan gitu kan. Sekarang balik lagi tentang kemauan sih, yang kata abang tadi, kemauan. Kalau misalnya mau ya mau, kalau misalnya nggak mau ya gimana. Iya, itu yang aku bilang, jangan duit dulu. Kalau kau duit pasti. Kalau kau melakukan terus-terusan, pasti lama-lama orang ngerti. Dan perusahaan juga akan ngerti, rame. Apalagi mengadakan di dusun itu udah kata hiburan. Iya. Kalau kau bikin kompetisi itu pasti banyak uangnya nak nonton. Iya. Dan gitu. Setuju. Karena itulah tontonannya, udah kata tontonan yang lain. Iya, aku di Bangka Belitung itu nonton, ya Allah. Rame banget. Banyak memang tak kata hiburan lain selain itu. Itu loh. Ya. Kayaknya makin banyak nih. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Muel ini, wah, kalau aku bilang sangat-sangat sangat-sangat menginspirasi. Tapi ini agak bercampur dengan ada yang ngomong juga. Nggak baca. Kalau Palembang nggak baca, dah keluar Palembangnya. Nah bang, terakhir bang, sebagai abang yang kurang lebih yang aku tahu, tadi juga abang bilang selama 7 tahun sudah melatih di Sumatera Selatan, ya kan?
Kira-kira harapan untuk basket Sumatera Selatan ke depannya apa Bang kira-kira Bang? Saya sangat berharap Sumatera Selatan memunculkan kader-kadernya, pemain-pemainnya yang asli Sumatera Selatan sampai di tingkat nasional. Itu kerinduan saya. Sumatera Selatan sudah punya pemain yang di tingkat nasional, tapi itu bukan anak Sumatera Selatan. Contohnya Dita, itu kan SMP nasional. Dia lulusannya LPD musim Banyuasin. Yang kedua adalah Sapionga. Sapionga. Itu juga lulusannya PPLPD. Artinya harusnya bukan anak Jakarta yang masuk ke Sumsel kemudian jadi pemain nasional, tapi harusnya anak asli Sumsel. Harus jadi pemain nasional. Kalau saya berpikir paling pintar. Kenapa? Karena makanannya ikan. Omega 3-nya tuh bagus, pintar calaknya kalau. Tapi permasalahannya satu, mentalnya cak ikan pulau benyek. Lembut. Tapi benar kata Abang Bang, apa namanya kayak Hendrik Savionga itu kalau nggak salah di SMP-nya itu sempat di Musi Banyuasin Sumatera Selatan ya kan pada saat itu kan. Iya. Dan itu nggak banyak yang tahu itu Bang. Nah iya. Kan waktu Popda kau juga panitia. Iya. Aku tahu jadi. Makanya aku bilang, wah ini perasaan yang waktu itu ini. Waktu ikut turnamen itu tiba-tiba sudah SMA-nya dia ikut PPOP kan. Gak tahu gimana caranya tiba-tiba langsung ikut di sana dan langsung jadi pemain timnas. Ya, orang kan kalau misalnya jadi pemain timnas sih Bang, pasti yang sebelum dia ditarik jadi timnas itu yang jadi sorotan. Nah, yang jadi sorotannya itu yang PPOP itu. Yang pas di MUBA itu nggak jadi sorotan dia. Ya sama. Sadita juga nggak jadi sorotan, baru dilihat. Oh iya, itu pemain Sumsel. Ya kan? Iya mak. Itu. Saya pengennya adalah Sumsel harus bisa menghasilkan karena pemain Sumsel pun besar-besar. Itu situasional. Iya. Biar bagaimana I love Sumsel. Itu biar bagaimana. I love Sumsel ya. I love Sumsel. Sumsel di dada tetap ya. Walaupun di dada ada Kelly Basketball Academy, Sonic Basketball, tetap I love Sumsel. 7 tahun itu bukan waktu yang lama. Mencintai Sumsel. Sumsel ya. Berkarya untuk Sumsel kan begitu. Iya benar Bang. Wah mantap sekali nih Bang. Ya pokoknya mau kasih banyak Bang sudah hadir di Tampan Podcast. Semoga semoga apa yang Abang sampaikan bisa menginspirasi ya kan, baik itu dari pemain, baik itu dari pengurus, mungkin baik itu juga dari klub-klub ataupun para pelatih baru yang ingin baru memulai ya kan, apalagi tadi ya kasih tanyain tentang gimana cara teknik melatih untuk pelatih baru gitu. Kalau ke Palembang kabari, jangan tak kabari. Pasti kabari. Ketampan itu lah. Nah, ayo. Kan ini kan online. Nah, kalau ke Palembang kita offline di sini dodok dan bareng. Pokoknya itulah Bang ya. Thank you Bang udah hadir Tampan Podcast. Buat sahabat-sahabat Tampaners jangan lupa saksikan episode Tampan Podcast yang lainnya. The Tampan Podcast, all body have a story. Thank you.